Delok apa sih Mi? Kok serius banget wajahmu gitu? Iki lho anak berita. Katanya anak penyakit kan, namanya itu kanker serviks. Katanya iki bahaya deh. Setahu emang bahaya sih Mi. Soalnya tuh nomor 2 yang paling banyak kena perempuan gitu di antara semua kanker-kanker yang ada. Wih bahaya yo. Hmm. Tapi aja nih kanker serviks tuh apa sih? Emang nggak bisa dicegah ngono yo? Bisa kok, bisa dicegah kok dia setahu aku tuh pernah lihat video nggak salah aku punya kayaknya. Tak kirim ke kamu aja ya. Boleh dong kirim ke aku. Oke. Aku tak. Sip, tak kirimin nanti. Halo warga Panceng. Wah, mendengar berita tadi, sepertinya kanker serviks itu menakutkan ya. Tapi, apakah ibu-ibu tahu apa sih sebenarnya kanker serviks itu? Kanker serviks atau kanker leher rahim merupakan salah satu jenis kanker yang menyerang leher rahim. Nah, leher rahim sendiri adalah bagian yang menghubungkan antara rahim dengan vagina. Bagaimana sih seseorang itu bisa sampai terkena kanker serviks? Jadi, kanker serviks ini disebabkan oleh virus yang bernama virus HPV. Virus ini bisa menular melalui hubungan seksual sesama jenis, bergonta-ganti pasangan, bahkan bisa ditularkan dari ibu ke janin. Kenapa sih kita harus waspada terhadap kanker serviks? Karena di Indonesia, kanker serviks menempati urutan kedua sebagai kanker yang paling banyak diderita oleh wanita. Bahayanya lagi, sekitar 70% kasus kanker serviks baru diketahui pada stadium lanjut. Gejala kanker serviks biasanya tidak muncul saat awal-awal sakit. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pencegahan agar seseorang tidak sampai terkena kanker serviks. Bagaimana sih cara mencegah kanker serviks itu? Jadi, pencegahannya dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu setiap ada pasangan, menggunakan kondom saat berhubungan, sunat atau sirkumsisi pada laki-laki, melakukan vaksinasi HPV, dan yang terakhir, dapat dilakukan deteksi dini dengan menggunakan pap smear atau IV. Nah, salah satu metode deteksi dini kanker serviks adalah dengan tes IVA. Yuk kita cari tahu lebih lanjut tentang IVA. Apa itu tes IVA? Tes IVA merupakan metode sederhana untuk deteksi dini kanker serviks. Tes sederhana ini bisa menghindarkan kita dari kanker serviks loh. Kenapa sih kita harus tes IVA? Yuk sama-sama kita dengerin penjelasan dari Ibu Siti selaku kader dari Sawatan. Memang tes IVA itu bagi saya sangat penting sekali agar bisa mengetahui sejak dini alat reproduksi kita itu sehat atau tidak. Kalau tidak periksa sama sekali mengakibatkan fatal nantinya di akhir. Tapi kalau kita melaksanakan tes IVA sudah mengetahui sejak dini, kita lebih nyaman, lebih enak, tidak was-was seperti itu. Terus tahapan pemeriksaan IVA tuh gimana sih? Mula-mula, pasien diminta berbaring oleh dokter atau bidan di ruang pemeriksaan dengan posisi kaki terbuka. Lalu, bidan atau dokter akan memasukkan alat, yaitu spekulum ke dalam vagina untuk membuka lubang vagina. Kemudian, pada leher rahim akan dioleskan suatu cairan, yaitu cairan asam cuka atau asam asetat dengan menggunakan kepas lidi. Setelah itu, ditunggu selama 1 menit. Bidan atau dokter akan mengamati apakah ada perubahan warna seperti pecah putih pada area leher rahim. Apa saja syarat jika kita mau tes IVA? Nah, sebelum tes IVA, pastikan sudah aktif berhubungan seksual, tidak sedang haid, tidak sedang hamil, dan tidak berhubungan seksual minimal 24 jam sebelumnya. Siapa saja yang perlu tes IVA? Tes IVA disarankan untuk wanita usia 30 tahun ke atas atau wanita yang sudah aktif secara seksual. Dan idealnya dilakukan rutin setiap 3-5 tahun sekali. Apa yang dilakukan setelah hasil IVA keluar? Jika hasilnya negatif, artinya tidak ditemukan kelainan. Ibu tetap disarankan pemeriksaan ulang 3-5 tahun lagi. Jika hasilnya positif,
menunjukkan adanya perubahan sel pada serviks. Namun, jika hasil positif belum tentu nih kanker, jadi perlu periksa lebih lanjut ke dokter. Di mana saja kita bisa periksa IVA? Ibu bisa periksa IVA di beberapa tempat, yaitu puskesmas, rumah sakit, klinik dokter kandungan, atau saat cek kesehatan gratis di puskesmas. Dan kabar baiknya nih, saat ini tes IVA bisa dilakukan di puskesmas secara gratis tis. Jadi tidak perlu membayar sama sekali. Wah, jadi kanker serviks sama IVA tuh kayak gini yo. Nah, tapi kayak misalnya aku sehat-sehat aja, gak ono gejala apa-apa, masih perlu periksa kan? Gak sakit, kan sehat. Loh, tetap butuh nih. Karena orang sehat itu masih ada kemungkinan kena kanker serviks. Soalnya kanker serviks itu biasanya gejalanya tuh kalau awal tuh gak muncul. Baru kerasa tuh pas udah parah ngono, pas udah menengah. Nah, laporan tes IVA itu efektif soalnya dia itu keren, dia itu bisa deteksi sel-sel mana sih yang kira-kira bakal jadi sel kanker gitu setelah itu, kayak bibit-bibitnya gitu. Nah, kan katamu tadi, misal IVA tuh bisa deteksi sel-sel yang bakal jadi kanker kan. Nah, memangnya untungnya itu apa sih kalau misalnya aku tahu bahwa aku punya sel-sel yang punya kemungkinan jadi kanker gitu. Nah, kalau kamu tahu lebih awal Tommy, yang tahu sekarang gitu, nah itu kan bisa sedang diobati. Jadi makin awal pengobatannya, itu malah kemungkinan sembuhnya juga makin besar. Nah, makanya kita ini sehat-sehat malah butuh periksa IVA. Nanti kalau misalkan kita sehat, alhamdulillah, naudzubillah kita sakit, ya nanti diobati, biar kita dan sembuh gitu, nggak sampai jadi yang ganas parah. Oh alah, gitu ya. Ayo, cegah kanker serviks, Cegah kanker serviks dengan tes IVA, dengan tes IVA di puskesmas.